Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Denny. Saya masih Microsia, Uniratra Artesia Grade 3. Dan saya bersyukur. Kali ini saya akan membahas soal keluarga saya. Ini adalah ayah saya, ini ibu saya, dan yang lagi sama saya itu adik saya, namanya Mia. Bicara masalah keluarga ya, jadi keluarga saya dulu menganggap saya bahwa saya sih nggak bermasalah dengan apa yang saya miliki ini, tentang kekurangan saya. Kedua orang tua saya menganggap biasa aja. Saya nggak ada tuh yang beranggapan bahwa saya dibully dibully gitu di sekolah. Saya mempunyai tekanan mental yang kuat gitu soal bahwa saya berbeda dengan orang lain gitu. Itu karena saya pikir-pikir lagi, itu memang salah saya. Saya tidak bercerita sama orang tua saya diem aja. Ya, orang tua saya pun awalnya sebenarnya sih nanya gimana di sekolah atau gimana di lingkungan gitu. Jeleknya saya waktu itu saya diem. Saya pikir lagi sekarang bahwa saya diem waktu itu karena saya menganggap bahwa mental saya waktu itu udah jatuh. Saya pikir saya udah nggak berguna lagi hidup di dunia gitu. Jadi saya anggap nggak usahlah berteman-teman, lebih baik saya sendiri. Nah itu, di situ saran saya bahwa orang tua itu harus terus mencari tahu, nak kamu di sekolah atau di lingkungan seperti apa sih gitu, agar anak itu kelak jika memang awalnya takut takut untuk ngomong gitu, tapi nanti lama-lama terbuka gitu. Dan si anak ini pasti deh ada rasa-rasa minder gitu, jadi terus gali apa sih masalahmu nak gitu. Jangan sampai si anak itu memendam rasa sakit hati yang mendalam, terus khawatirnya suatu ketika dia akan meledak terus mengatakan hal-hal yang tidak sebaiknya diucapkan anak kepada orang tua. Contohnya waktu itu saya mengatakan bahwa saya nulis surat kepada ibu saya bahwa saya menyesal hidup di dunia ini. Saya menyalahkan mama papa, dan menyalahkan Allah karena telah melahirkan aku dalam keadaan seperti ini. Aku menyesal punya ibu, punya ayah sepertimu. Itu aku tulis, beneran aku tulis. Aku menyesal udah nulis itu. Ibuku juga waktu itu nangis kejer. Tapi ibuku terus minta maaf padaku, maaf aku udah ngelahirin kamu dalam keadaan seperti itu gitu. Sebenarnya hal-hal ini tidak perlu terjadi jika memang ada komunikasi di antara anak dan orang tua, dan jangan pernah beranggapan bahwa anak diem itu berarti tidak ada masalah gitu. Ya itulah. Tapi ya menurutku sih memang mental orang tua dulu yang harus terjaga. Pasti lingkungan sekitar membicarakan tentang anaknya kan. Setelah mental orang tua kuat, baru memberitahu ke anaknya, nak kamu jangan minder, jangan apa-apa. Komunikasi yang intens agar tidak goyah mental anak menuju ke hal-hal yang buruk gitu. Sekali lagi, jangan pernah menyesal memiliki anak sepertiku gini. Ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Saya Microsia dan saya bersyukur. Bye.